berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Temi Samsu Taufik dan juga pengajar praktik Bu Dwining Bintarawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi kegiatan dari rangkaian supervisi akademik. Dan pasca observasi ini akan saya lakukan bersama Bu Karsam Haryati Dewi, dan beliau merupakan wali kelas dari kelas 2 di SDN Nagasari 01. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaannya tadi selama proses pembelajaran? Kurang memuaskan sih kalau saya ya. Kurang memuaskan ya. Kenapa bisa tidak memuaskan ya Bu? Soalnya kan kemarin sudah dipersiapkan anak-anak tuh suruh bawa ini media alat bikin sendiri, bikin kartu uang. Terus ada beberapa siswa, 2 kalau nggak salah, dia nggak bawa, lupa. Jadi tugasnya nggak kebawa katanya gitu. Selain anak-anak itu tidak membawa tugasnya, terus ada lagi tidak dari maksudnya ketercapaian, apakah tadi proses pembelajaran Ibu sudah tercapai? Kebanyakan sih rata-rata sudah anak dengan menggunakan strategi yang kemarin itu yang konseptual sudah mulai terlihat keaktifannya dibanding pembelajaran sebelumnya. Sudah terlihat. Apakah ada yang masih kurang aktif selama proses Ya pembelajaran? masih ada beberapa. Memang kalau dilihat anak itu memang di beberapa pelajaran memang seperti itu. Terus selain dari tadi proses pembelajaran ya Bu, ada beberapa anak yang belum aktif, terus tugas untuk membawa tugas atau peralatannya atau medianya tidak bawa. Terus ada nggak kesulitan Ibu untuk perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran tadi? Oh, sejauh ini tidak ada sih, cuma itu aja. Nah, dari tadi dari Ibu itu relevan dengan hasil pengamatan saya ya. Tadi juga udah terlihat aktif, namun ada beberapa yang belum menunjukkan keaktifannya. Terus juga tadi ada emang ada anak yang tidak membawa peralatan yang sudah ditugaskan oleh Ibu. Terus juga ada beberapa anak yang capaian pembelajarannya kurang ya. Nah, dari proses pembelajaran tadi, kira-kira Ibu supaya anak terlihat aktif semua nih, terlihat aktif semua, terus pencapaian pembelajarannya sesuai yang Ibu harapkan, terus tugas-tugas yang diberikan oleh kita mereka merespon aktif, itu kira-kira seperti apa ya Bu? Mungkin harus pakai strategi yang lain mungkin ya. Selain itu juga mungkin saya bisa minta bimbingan atau bantuan dari Ibu. Ya, siap. Mungkin seperti itu. Bimbingan seperti apa ya Bu ya? Mungkin kayak penggunaan, kalau anak seperti ini itu harus menggunakan strategi yang bagaimana sih cocoknya gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing bersama. Kira-kira kalau menurut Ibu nih ya, supaya terlihat aktif itu anak harus menggunakan apa kira-kira, misalkan strateginya atau model pembelajarannya? Kalau di tempat kita kan memang saya sih lebih dominan ke peralatan karena memang anak kelas bawah kan gitu, dia lebih ke benda-benda yang aslinya gitu kan. Berarti harus terlihat, harus bisa dilihat, bisa visual juga, bisa didengar juga. Nah, supaya anak itu terlihat dan bisa, berarti ada media pembelajaran yang harus dibuat. Nah, kira-kira seperti apa?
media pembelajarannya. Kalau media pembelajaran biasanya saya mempersiapkan dulu sebelum pembelajaran. Untuk materi ini biasanya media apa sih yang cocok gitu. Kalau bisa dibuat, misalkan ada peralatan di sekolah, kita gunakan peralatan yang ada di sekolah. Terus ya kalau ada kita, kalau nggak ada kita usahakan untuk cari sebisa mungkin gitu, bisa buat sendiri atau bisa nyari di tempat-tempat sekitar kita gitu mungkin. Apakah menurut Ibu bisa untuk menarik peserta didik lebih aktif itu dengan misalkan video pembelajaran ya, kan di situ kan biasa ada cerita, ada gambar-gambar, biasanya kan anak antusias nih. Menurut Ibu apakah itu tepat apa tidak kira-kira? Kalau menurut saya sih kayaknya tepat. Soalnya kan kalau anak-anak itu kalau lihat apalagi video, mereka lebih menarik, lebih perhatiannya lebih terfokus ke situ. Kan kalau cuma media aja tanpa gambar yang lain atau semacam video, dia kan kadang bosan, jenuh gitu ya. Jadi menurut Ibu supaya peserta didik terlihat aktif itu bisa menggunakan video pembelajaran video pembelajaran yang menarik, selain dari pembelajaran gambar-gambar tadi, terus juga metode pembelajaran yang kiranya bisa peserta didik itu aktif dan bisa mencapai pembelajaran yang kita harapkan. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu? Apakah membuat media pembelajaran menarik atau misalkan mencari metode pembelajaran? Ibu milih yang mana terlebih dahulu kira-kira? Saya sih pengennya ini mencari metode pembelajaran atau strategi yang lebih cocok nih, gimana ya caranya anak supaya lebih aktif. Mungkin kalau medianya itu kita bisa menyesuaikan. Kalau kita pakai strategi yang ini cocok nih, baru kita sesuaikan dengan materinya gitu ya, dengan seperti itu ya. Jadi untuk untuk melakukan siswa aktif, Ibu akan lakukan adalah yang pertama adalah mencari metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didik itu terlihat aktif, terus pemahaman juga lebih bagus gitu, terus apa-apa yang kita tugaskan itu juga mereka merespon aktif ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti untuk kedepannya tindak lanjut dari kegiatan dari Ibu tadi apa kira-kira? Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan minta bantuan Ibu untuk, mungkin Ibu lebih senior dari saya, minta bimbingannya gitu. Bagaimana Bu ini cara mengatasi anak yang seperti ini? Apa saya harus, cara ngajar saya apa harus dirubah gitu supaya anak tidak jenuh gitu mungkin. Berarti untuk kedepannya yang akan Ibu lakukan adalah belajar dari bisa dari sejawat yang sudah senior, yang sudah ada pengalaman tentang cara mengajar dan menggunakan metode pembelajaran. Sambil belajar mencari di internet. Mungkin selain dari itu juga Ibu juga akan membuat metode yang sesuai media pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran tersebut yang Ibu pilih. Mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya Ibu untuk diobservasi oleh saya. Nah, setelah melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Ibu? Sebenarnya sih saya lebih menambah ilmu. Yang tadinya saya mungkin dominan lebih menggunakan strategi, mungkin itu saja. Jadi saya bisa membaca-baca, mencari ilmu. Ada banyak strategi yang harus dicoba, seperti itu Bu. Jadi perasaannya jadi pengen meningkatkan lagi pengetahuannya gitu ya. Karena dari kesadaran diri merasa kurang, jadi ingin tambah lagi. Semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih atas kesediaannya. Mungkin nanti kedepannya kita lihat lagi, nanti kita pilih metode pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, metode yang akan Ibu pilih, nanti kita refleksikan lagi bagaimana hasilnya Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana Bu tentang percakapan kami ini? Terima
kasih Bu Nur Asia untuk waktunya dan untuk undangannya untuk menghadiri sesi coaching Bu Nur Asia dengan rekan sejawat ya. Ini sudah dalam tahap pasca observasi ya Bu ya. Saya lihat juga ini sudah melakukan observasi dengan rekan sejawat, kemudian sudah dilakukan juga observasi langsung di kelas. Dan sekarang itu sesi terakhir atau pasca observasi. Saya lihat sudah Bu Nur Asia sudah melaksanakan coaching yang luar biasa. Tahapan-tahapannya secara keseluruhan sudah terpenuhi. Tadi ada penggalian dari potensi rekan sejawat ya, sehingga Bu Karsem ya sebagai rekan guru ibu sudah bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahannya ya atas pertanyaan-pertanyaan yang memang digali oleh Bu Nur Asia sebagai coach ya. Dan coach pun di sini jadi terbuka ya Bu ya. Iya. Terbuka untuk solusi itu sebenarnya datang dari Ibu sendiri Bu ya. Bu Nur Asia hanya membantu saja melalui pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan menggali ya. Nah, alhamdulillah proses pasca observasi ini juga sudah selesai. Di sini juga sekalian Bu, saya sebagai pengajar praktik juga melakukan penilaian kepada Bu Nur Asia sebagai CGP ya Bu ya, melalui proses coaching. Alhamdulillah saya lihat di sini juga ada beberapa rubrik ya, dan saya juga melihat sudah semuanya terlihat di Bu Nur Asia sebagai coach ya. Alhamdulillah ya Bu ya, sukses selalu Bu Nur Asia, dan mudah-mudahan bisa menularkan terus praktik-praktik baiknya ke rekan guru lain yang lebih banyak lagi. Terima kasih ya, gitu aja Bu Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah ada rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan untuk aksi nyata modul 2.3 dengan rangkaian pasca observasi dan juga ini merupakan praktik untuk melakukan coaching dalam kegiatan supervisi akademik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.